Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa ustadana wa muallimana wa qudwatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha li hadhihi al-ummah. Jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, hidayahnya, sehingga kita mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepadanya. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah jumlahnya sedikit. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sedikit. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengikut para nabi, ya, pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berdakwah kurang lebih 1000 tahun Bapak Ibu, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengikutnya kira-kira berapa? Sedikit. Ada di antara para ulama kurang lebih 80 orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jalan kepada kebaikan itu, ya, jalan itu ada dua, jalan mengajak kepada kebaikan dan jalan mengajak kepada neraka. Tetapi jalan yang mengajak kepada kebaikan ini adalah sedikit. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah apa? Salah satunya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu, ya, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya menjelaskan tentang iman, ya. Kita sering mendengar kata-kata iman enggak? Sering enggak, Bu? Allah juga sering menyebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nah, iman itu apa Bapak Ibu? Apa itu iman? Ya. Karena apa? Ya, karena barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Iman itu apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Iman itu secara bahasa adalah artinya tasdik, Bapak Ibu. Apa itu tasdik? Membenarkan. Jadi iman itu secara bahasa artinya adalah pembenaran. Apa itu? Ya, tetapi membenarkan saja tidak cukup. Ya, kalau kita membenarkan saja tidak cukup. Bukankah iblis itu adalah, ya, makhluk Allah, ya, yang paling jahat Bapak Ibu. Iblis itu adalah, ya, dia percaya akan adanya Allah. Dia percaya akan adanya Rasulullah SAW. Percaya adanya surga dan neraka. Tetapi kemana iblis? Ke surga atau ke neraka Bapak Ibu sekalian? Ke neraka. Ya. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan tasdik Bapak Ibu sekalian.
membenarkan. Tetapi iman itu apa? Kata para ulama, al-imanu tasdiqum bil qalbi. Ini kan. Wa iqrarum bil lisan wa amalum bil jawarih. Itu iman. Kalau kita ditanya, apa itu iman? Iman itu ada 3. Yang pertama, tasdiqum bil qalbi. Harus membenarkan dengan hati. Artinya tasdik tidak boleh ragu. Baik beriman ke apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, maupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Baik beriman, ya, terhadap perkara-perkara yang tidak nampak. Apa itu yang tidak nampak? Gaib. Contohnya surga. Allah itu gaib. Malaikat itu gaib, ya. Azab kubur itu gaib. Surga dan neraka itu gaib, tidak bisa kita lihat. Maka karakter seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah al-imanu bil ghaib. Beriman kepada yang tidak nampak. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, kata Allah. Alif Lam Mim. Kecepatan ya? Saya agak sampaikan penyampaian dulu. Alif Lam Mim, kata Allah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab, kata Allah. Itu adalah Al-Qur'an, kata Allah. Ya, ini Al-Qur'an, kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya. Itu tidak ada keraguan kalau Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala meneruskan, alladzina dzalikal hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Yaitu yang mereka beriman kepada yang gaib. Beriman. Jadi kita harus yakin 100%. Tidak boleh 90%, Bapak Ibu. Akan adanya neraka. Harus yakin. Kita harus yakin akan adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Harus yakin. Kalau orang itu yakin akan adanya Allah, yakin bahwasanya kita itu dilihat oleh Allah, gerak-gerik kita itu dilihat oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Coba, di tempat yang sepi sekalipun Allah tahu. Jangankan itu, Bapak Ibu, gerakan hati kita, gerakan hati kita, gerakan hati bukan ucapan lisan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apakah kita meniatkan ikhlas atau tidak, Allah tahu. Kalau kita beriman kepada Allah tentang sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka kita tidak akan melaksanakan maksiat. Ya Allah, mau melaksanakan dosa merasa dilihat oleh Allah. Atau ketika dia melakukan dosa, akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat, Bapak Ibu, kita itu ingat akan nikmat Allah. Ya Allah, masa saya sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, masa saya gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu kita. Ya, malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu apa, Bapak Ibu sekalian? Tasdiqum bil qalbi. Itu yang pertama, membenarkan dengan hati. Orang-orang munafik, Bapak Ibu sekalian, munafik itu apa? Ya, jangan seperti orang-orang munafik. Banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter sifat orang-orang munafik. Ya. Orang munafik itu apa, Ustaz? Kan kita sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafik salasa, kata Rasulullah SAW. Tanda orang munafik itu 3, kata Rasulullah. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara, bohong. Ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa.
Kalau dia berjanji, dia menyelisih janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Kira-kira kita pernah nggak kita berbohong? Pernah nggak? Pernah, ya. Saya yakin. Kayaknya kita nggak bohong itu. Saya yakin kita semuanya pernah berbohong, ya nggak, Bu? Bahkan Nabi Ibrahim saja pernah berbohong, ya nggak? Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Hei Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung itu?" Ya, itu yang paling besar, kata Nabi Ibrahim. Kan kebetulan tapaknya itu digantungkan kepada patung yang paling besar. Itu, lihat kamu itu. Ya, berbohong nggak Nabi Ibrahim? Berbohong di sini, tetapi berbohongnya karena Allah. Ya, siapa sebenarnya menghancurkan? Nabiullah Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika pada hari kiamat, Bapak Ibu, manusia berbondong-bondong di padang mahsyar. Nanti kita di padang mahsyar nanti 50.000 tahun, Bapak Ibu. 50.000 tahun, lama enggak? Itu di padang mahsyar. Tidak ada tanaman, telanjang, bulat semuanya. Orang-orang itu bingung saat itu. Berangkat kepada Nabi Adam. Adam juga enggak bisa. Nafsi-nafsi, kata Adam. Diriku, idhab ila Nuh. Pergi kamu kepada Nuh, kata Nabi Adam. Manusia semuanya berangkat kepada Nabi Nuh, minta syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Ya, nafsi, diriku, idhab ila Ibrahim. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim juga tidak bisa. Salah satu alasan Nabi Ibrahim, dia mengungkapkan kesalahan-kesalahannya. Saya pernah berbohong, kata Nabi Ibrahim. Bohongnya Nabi Ibrahim itu 3 kali, salah satunya ini. Ya, tapi itu dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, jamaah hadirin sidang salat Isya yang berbahagia. Jadi tasdiqum bil qalbi, harus yakin, mantap, tidak boleh ragu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, wa iqrarum bil lisan. Iman itu bukan hanya meyakini dengan hati, tetapi iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, ya, mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah wa amalum bil jawarih, yaitu dibuktikan, ya, bahwasanya adalah iman itu dengan amalan badan. Jadi kalau kita misalkan harus kita salat, ya, harus dibentukkan dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah iman. Jadi tiga Bapak Ibu sekalian, 3 hal. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Itu pengertian iman. Kemudian para ulama berkata, wal imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah, kata para ulama. Iman itu bertambah dan berkurang, kata para ulama. Bertambah dengan keimanan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak mungkin kita imannya terus naik terus, tidak mungkin. Kalau malaikat itu naik terus, ya. Tapi tidak mungkin juga iman kita terus turun terus. Kadang-kadang iman kita itu naik, kadang-kadang naik, kadang turun. Salah satu tanda kalau kita itu naik imannya apa kira-kira? Semangat, salatnya itu semangat. Iya enggak? Iya. Bapak Ibu, kalau kita lagi semangat salat, baca Al-Quran semangat, ya, itu salah satu tanda bahwa seseorang itu imannya lagi baik, ya, lagi naik, ya. Misalkan tidak gampang marahan biasanya, ya. Orang itu hatinya lapang, ya, dengan takdir Allah. Kemudian salat, ya. Kemudian salat malam itu mudah, gampang salat malam itu. Sedekah itu kayaknya ringan gitu. Kenapa? Karena lagi imannya naik. Tapi kadang-kadang turun. Nah, ini kalau turun ini kita harus waspada, Bapak Ibu sekalian. Apa? Ya. Salah satu tanda kenapa kok iman kita lagi pada turun, kata para ulama, salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau menjelaskan salah satunya dengan detail dalam kitab ini. Salah satu tandanya, kata para ulama, salah satu tandanya adalah malas melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, saya teringat perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang mukmin itu, kata beliau,
innal mu'min yara dhunubahu. Seorang mukmin itu melihat dosanya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti dia tinggal di lereng bukit. Jadi kalau kita itu taat kepada Allah, imannya kita lagi naik, kita melihat dosanya itu seperti dia tinggal di lereng bukit. Takut kalau bukit itu akan menimpanya. Kira-kira gimana? Ya, waspada betul. Tetapi seseorang, kata beliau, orang yang banyak dosa, ya, itu melihat dosanya seperti lalat di sini. Begini kan saja. Ya, minum-minuman itu biasa saja, gitu ya. Kayak air ngalir. Tapi bagi kita melakukan dosa, bagi yang taat kepada Allah SWT, melakukan dosa kecil pun dia menganggap dosa itu besar. Makanya ada perkataannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin begini. Kata beliau, "Kullama qawiyal iman adumatil ma'siyah indal insan. Wa kullama dha'ufal iman khaffatil ma'siyah fi qalbil insan." Kata beliau, setiap iman seseorang itu kuat, Bapak Ibu, kuat keimanannya, maka kata beliau, maksiat itu terasa besar. Jadi kita menganggap dosa itu besar, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap dosa itu kecil. Ya. Barang siapa, kata beliau, yang lemah keimanannya, kata beliau, maka dia melihat dosa itu adalah kecil, ya. Dosa. Nanti pun juga Allah diampuni juga sama Allah. Ya. Bukankah pernah Bapak Ibu sekalian, ini keimanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya kebun di Madinah. Kebun apa? Kebun korma. Dia keliling kebunnya itu, ya. Tiba-tiba dia terlena dengan kebunnya. Subhanallah, rindang, banyak buahnya, gitu ya. Tiba-tiba pulang ke rumah, orang-orang itu sudah keluar dari dari masjid. Sudah terlambat salat asar. Umar terlambat salat asar. Umar, subhanallah, Umar sedih, nangis, ya, sampai kebunnya ini, gara-gara kebunnya, ya, dia terlambat salat asar berjamaah di masjid. Kebunnya diinfakkan kepada Islam. Kalau kita kira-kira begitu enggak, ya, susah, ya. Kalau kita susah. Kenapa Umar seperti itu? Karena keimanannya. Juga, ya, ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Ya, istrinya dipanggil Ummu Dahdah. Dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dia mendengar ayat Allah dibaca, "Lan tanalul birra," ya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, kata ayat itu artinya sampai dia menginfakkan apa yang ia cintai. Ayat itu didengar, ya. Kemudian juga dia mendengar firman Allah, ya. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan ganti pinjaman itu. Saya lupa ayatnya, ya. Wa man aqradu minallahi qardan, gitu ya. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih bagus. Maksudnya apa? Barang siapa yang bersedekah. Ketika ayat itu didengar oleh Abu Dahdah ini, Bapak Ibu, punya kebun kurma. Kalau kita umroh, ya, di Madinah itu paling banyak kebun kurma, ya. Di Madinah itu paling banyak kebun kurma, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, biasanya jamaah umrah itu dibawa ke kebun kurma. Tiba-tiba kebun kurma miliknya Abu Dahdah itu kebun kurma yang paling beliau cintai, karena paling dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Tiba-tiba, ya, ketika mendengar firman Allah seperti itu, langsung, ya, suaminya datang ke kebun. Ternyata di dalam kebun itu ada istri dan anaknya. Istri beliau ada di dalam kebun, ya, dan anak beliau. Kemudian dipanggil istrinya, "Wahai istriku, keluar kamu," kata beliau. "Keluar. Sesungguhnya kebun ini sudah bukan milik kita. Ya. Kebun ini sudah kita pinjamkan sama Allah Subhanahu wa taala."
kita pinjamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian anaknya lagi makan korma, sudah nak keluarkan, itu sudah bukan milik kita, gitu ya. Kemudian ternyata kebun beliau ya diinfakkan kepada Islam oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu wa ardah. Begitu keimanan para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sorga nanti ada korma milik Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Begitu keimanan para sahabat. Jadi ketika mereka keimanannya kuat, ya, kita ringan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas apa saja yang bisa menyuburkan keimanan kita, ya. Apa saja yang bisa supaya keimanan kita itu terus, ya. Salah satunya seorang mukmin itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Ketika dia kemudian kemudian setelah ta'rif, sekarang rukun iman. Ini pelajaran SD, ya. Rukun iman itu ada berapa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ada 6. Jadi Islam itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, bainama nahnu julusun inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar bin Khattab itu, ya, duduk di samping Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, artinya di dalam majelis ilmu, ya, majelis seperti ini. Di situ ada para sahabatnya. Ittala'a alaina rajulun syadidun bayadus thiyab. Tiba-tiba pada saat itu, kata Umar, ada seorang laki-laki, ya, rajulun syadidu bayadus thiyab. Ada seorang laki-laki yang berbaju putih. Ya. Asing. Para sahabat tidak kenal orang ini. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bagi seorang laki-laki disunnahkan memakai baju putih. Jadi baju putih itu bagi seorang laki-laki sunnah, mustahab. Lebih afdal dibandingkan baju hitam seperti ini atau baju yang lainnya. Dan baju putih itu adalah, ya, warna yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittala alaina rajulun syadid bayadus thiyab syadidu sawadis sa'ri. Rambutnya sangat hitam. Coba Nabi SAW lagi mengadakan majelis ilmu, tiba-tiba ada orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pakaian putih, rambutnya sangat hitam, syadidu sawadis sa'ri, la yura alaihi atharus safar, kata Umar. Tidak ada bekas-bekas safar. Kami tidak kenal, wala ya'rifu minna. Dan orang-orang yang duduk di samping situ tidak ada yang kenal orang ini. Ya, tidak ada yang kenal siapa dia. Ya, dan tidak ada bekas-bekas safar. Ya, artinya bajunya tidak berdebu. Maklum mungkin kalau di kota Madinah, ya, itu adalah kalau di Arab itu kan banyak debu. Ya. Tapi tidak ada debu. Orang ini kami tidak kenalnya. Siapa dia? Wala ya'rifu minna ahad. Kemudian dia bertanya. Kemudian lututnya digandengkan kepada lutut Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian orang itu bertanya, ya, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Ya, rukun Islam itu yang 5 disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba setelah dia bertanya, qala sadaqta, kamu benar. Nanti kita jelaskan itu masalahnya kan. Kemudian ditanya tentang rukun iman. Apa itu iman? Qala, kata Rasulullah SAW, dia bertanya, apa itu iman? Iman itu adalah, kata Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah. Wa tu'mina bil qadri, wa tu'mina apa? Wa antu'mina, beriman kepada malaikatnya. Dan beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Nah, qala sadaqta, kamu benar. Jadi iman itu rukunnya ada berapa, Bapak Ibu sekalian? Beriman itu rukunnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup 4. Paling tidak, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah beriman kepada Allah tentang rububiyahnya. Ingat ya, tauhid itu ada 3. Rububiyahnya. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, ya. Allah yang maha mengatur. Kemudian yang ketiga adalah beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang wajib diibadahi,
Ya, salat, puasa, haji dan lain sebagainya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada sifat-sifat asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita insyaallah di lain waktu akan kita jelaskan secara agak detail. Kemudian iman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang muslim dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman itu ada 6. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sering mendengarkan, kemudian Rasulullah SAW ditanya, qala mal ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, siapa yang datang tadi? Qala Jibril fa innahu atahu fa inna, sesungguhnya dia datang kepada kamu, kata Rasulullah SAW, yu'allimu dinakum, mengajarkan kepada kamu tentang agamamu. Jadi yang datang tadi adalah siapa? Malaikat Jibril berbentuk seorang laki-laki. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia, Bapak Ibu. 3 malaikat yang paling mulia. Yang pertama adalah Jibril. Ya, kemudian yang kedua adalah Mikail. Kemudian yang ketiga adalah Israfil. 3 malaikat ini disebut oleh para ulama sebagai malaikatul hayah, malaikat kehidupan. Ya, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Dengan wahyu hati menjadi hidup. Mikail tugasnya menurunkan hujan. Dengan hujan tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Israfil tugasnya meniup trompet. Dengan trompet manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, inilah malaikat Jibril adalah merupakan asraful malaikah, malaikat yang paling mulia. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya malaikat Jibril ini mempunyai 600 sayap, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kayaknya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ya, sudah ya, sudah Bu ya. Apa dilanjutkan? Sudah dulu. Mungkin hanya ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan kepada para jamaah ya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dan jangan jangan kita lemah ya. Jangan kita berhenti daripada ketaatan ya sampai datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kita. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya bersama Rasulullah SAW dan diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.